Ya, jadi gini, secara pas performance, Perumnas itu setahun paling banyak 20 sampai 25.000 unit bisa dibangun. Sementara penugasan pemerintah itu kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan sampai 2024, per tahunnya adalah 60.000. Ya. Nggak mungkin itu kami kerjakan sendiri. Jadi di dalam pengembangan kami menggandeng siapapun, Pak. Siapapun yang bisa berminat bekerja sama dengan pemerintah, dengan Perumnas, menggunakan tanah kami untuk mensuplai perumahan rakyat, kita gandeng. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati 64 tahun Universitas Diponegoro. Universitas yang sudah begitu panjang mengabdi, pasti sudah banyak karya yang dihasilkan dan banyak alumnus yang sudah mengabdi di berbagai bidang. Saya sudah bersama dengan Bapak Budi Sadewa Sudiro. Beliau sekarang adalah Direktur Utama Perumnas. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah, baik Mas Bambang. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat. Saya mendapat informasi karena saya sudah mewawancarai Dekan Fakultas Teknik, nama-nama yang dianggap mewakili Fakultas Teknik Undip di belantara nasional. Nah, mungkin silakan Pak Budi mungkin bisa bercerita untuk memberi motivasi para mahasiswa dan alumni baru. Bagaimana Bapak waktu masih kuliah, kemudian suka duka merintis karir, dan sekarang dipercaya menjadi Direktur Utama Perumnas. Monggo Pak. Terima kasih Mas Bambang. Jadi kalau cerita kuliah itu ya namanya kuliah, adanya cuma seneng sama seneng. Menikmati belajar sambil dolan itu ya dulu kalau SMA gitu kan kita tertib belajar duduk, setelah kuliah lepas ini rasanya nikmat bener gitu. Waktu itu kalau di teknik itu kita masih sering banyak di mana? Di Mataram gitu. Nah, di Mataram, apalagi di sana dekat gedung bioskop lah. Kalau itu nonton bioskop. Tapi pada dasarnya memang dulu niat sekolah itu saya niat betul Pak. Artinya niat itu memang tuntutan. Tuntutan harus segera selesai karena adik-adik saya banyak sehingga ya insya Allah lah sekolahnya itu nggak neko-neko pada saat itu. Nah, setelah lulus tahun itu menurut saya sudah belajarnya lulusnya 6 tahun Mas. 7 tahun baru lulus pada saat itu. Kalau dilihat yang sekarang ini kok kalah jauh ya. Sekarang itu di bawah 5 tahun udah pada lulus. Kita dulu nyari 6 tahun ini susahnya. Susahnya bukan main. Tapi itulah dinamika pada saat itu. Kemudian saya lulus itu tahun 87 Mas. 87 bulan Juli, saya Oktober sudah kerja di Wijaya Karya. Kenapa kok saya kerja di Wijaya Karya? Karena sebelumnya saya kerja praktek itu di Wijaya Karya, Pak. Gedung PU Patimura, Blok G itu dulu saya kerja praktek di situ, kebetulan ada pengembangan. Nah, sejak masuk Oktober 87 ya sampai 2015 kemarin saya berkarya di Wijaya Karya. Jadi 28 tahun saya dibesarkan di Wijaya Karya. Mulai dari level yang paling bawah, akhir saya sebagai Direktur Utama
Wika Realty, salah satu anak usaha terbesar Wika itu yang menangani properti. Sebelumnya saya Direktur Utama Wika Gedung yang bergerak di bidang konstruksi, dan sebelumnya lagi di struktural saya sebagai GM Departemen Bangunan Gedung. Nah, tahun 2015 sampai dengan tahun 2015 ya banyak sudah yang saya kerjakan, Pak, terkait dengan konstruksi, khususnya konstruksi bangunan gedung. Jadi yang membawa Wika Realty pun naik kepada produk-produk apartemen pada saat itu ya karena keahlian saya di bangunan tingkat tinggi, saya dorong masuk ke apartemen, ke bangunan tingkat tinggi yang pada saat itu keahliannya masih rumah tapak, rumah 1-2 lantai. Dan bahwa langsung naik ke bangunan pertama 32 lantai, 36 lantai malah. Itu di tahun 2010. Sampai tahun 2015 ya sudah banyak bangunan gedung tinggi yang saya kerjakan. Kalau di Semarang diantaranya Krun, dulu ada Hotel Krun, apa Paragon ya, Paragon itu termasuk saya yang kerjakan. Dan yang masih berjalan itu ada apartemen apa itu di Jalan Durian, Pak namanya. Proses. Tahun 2015 saya di Adikarya, Mas, dari gedung masuk ke infrastruktur. Meskipun saya sebagai Direktur Operasi juga membawai Departemen Bangunan Gedung. Tapi selain bangunan gedung, saya membawa infrastruktur ya, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah, jadi pada saat itu ilmunya sudah komplit. Ditambahi lagi setelah 2020 kemarin masuk sebagai Direktur Utama Perumnas, Pak. Jadi dari bangunan tinggi-tinggi menjadi bangunan 1 lantai lagi. Ya, ini dinamikanya seperti itu. Tapi apapun itu adalah tugas dan kesempatan yang sangat bagus yang diberikan ke saya, paling enggak bisa melengkapi warna hidup lah. Saya kira itu, Mas, perjalanan saya setelah lulus sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih dipercaya pemerintah untuk ikut berkecimpung di dalam pembangunan nasional. Saya kira itu aja. Pak Budi, Perumnas ini kan sejarahnya sudah cukup panjang ya, yang dikerjakan juga sudah cukup banyak di mana-mana. Nah, kira-kira di bawah Pak Budi ini apa mimpi yang akan dilaksanakan gitu kira-kira? Ini, Mas, Perumnas ini saat ini, Pak, ongoing project-nya itu ada 427 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Yang terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, mungkin Semarang, ini kan penduduknya terus bertambah. Land bank-nya banyak. Saat ini land bank kami lebih dari 2.000 hektar yang belum disentuh. Tugas Perumnas dari pemerintah luar biasa. Kalau sesuai dengan RJPMN sampai dengan tahun 2024, tugas Perumnas ini harus membangun 740.000 unit rumah tapak plus 120.000 unit rumah susun. Sementara atas produk-produk itu kan ada batasan harganya yang ditentukan oleh pemerintah karena memang rumah ini disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau maksimal penghasilan 8 jutaan dengan harga yang ditetapkan untuk rumah tapak maksimum tergantung daerahnya adalah 168 juta. Kalau rusun sekitar di bawah 300 juta. Nah, seiring dengan peningkatan harga tanah untuk mencapai itu kan harus ada upaya-upaya khusus. Sementara jumlah tanah juga tidak nambah.
Sehingga kami untuk mengejar target-target itu, kami mencoba untuk selain utamanya rumah tapak, karena untuk merubah culture tinggal membumi ini tidak mudah. Untuk untuk kota-kota besar, kami mencoba menarik konsumen yang semula tinggal di luar kota menjadi tinggal di dalam kota, mendekat kepada pekerjaan. Nah, dalam hal ini kami konsepkan satu hunian atau pemukiman yang berkonsep transit oriented development atau yang dikenal dengan TOD, pengembangan berbasis transportasi massal. Ya. Jadi kami fokus kepada TOD ini sedang kami kerjakan untuk menarik para konsumen yang tinggal di luar kota masuk ke dalam kota. Yang sekarang memang sedang berjalan adalah lokasi-lokasi yang di atas stasiun KRL. Ya. Jadi di atas stasiun ada 3 stasiun Pondok Cina, itu di UI, Pak. Ya. Stasiun Tanjung Barat, ya. Kemudian stasiun Rawabuntu di Serpong. 3 ini kami kerjasama dengan KAI dan terus akan kami tambah di beberapa stasiun. Kemudian di Medan kami juga sudah lakukan revitalisasi. Jadi karena umumnya yang dibangun Perumnas pada masa lalu sekarang sudah menjadi kota. Kalau Semarang contohnya Banyumanik. Ya. Kerapia. Ya, Kerapia. Itu sudah menjadi di tengah kota dan harganya sudah mahal. Nah, itu yang rusun-rusun dulu dibangun oleh Perumnas di pinggiran, sekarang sudah jadi tengah kota, kita revitalisasi. Ya. Karena intensitas tanah itu untuk bisa dibangun seiring dengan kemajuan zaman ini sudah berubah menjadi lebih baik. Ya. Kalau dulu hanya maksimal 5 lantai, sekarang bisa dibangun di atas 30 lantai. Jadi konsep revitalisasi atas rumah-rumah susun milik Perumnas ini sudah kami mulai. Yang pertama kami mulai di Sukarame, Medan. Selanjutnya nanti akan masuk di rumah susun Klender di Jakarta Timur, rumah susun Kemayoran di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, rumah susun Kebon Kacang, rumah susun Tanah Abang, itu adanya di Jakarta Pusat. Kemudian besok Pak Wali Kota Palembang ini ngajak ketemu, pengen rumah susunnya Perumnas yang di Palembang itu direvitalisasi juga seperti yang lain. Kebetulan posisinya sudah di tengah kota dan kondisinya sudah memang harus segera diperbaiki. Nah, konsep-konsep mendekatkan konsumen ke tengah kota, mendekatkan konsumen dengan transportasi massal ini yang menjadi prioritas kami sekarang ini. Selain tetap secara umum memang untuk daerah-daerah ini landed masih diberikan. Itu teman-teman. Jadi kalau Perumnas itu berapa persen mengemban misi pemerintah untuk penyediaan rumah, Pak? Kalau tidak salah kan swasta juga diberi kesempatan. Ya, kalau secara total, secara RJPMN itu kurang lebih 11 juta. Ya. Itu pemerintah Perumnas itu kurang lebih 1 juta. Ya. Nah, kalau dari segi finansial itu apakah ada subsidi, Pak, untuk Perumnas itu sehingga harga tidak seperti harga umum? Jadi gini, kalau Perumnas ini sebagai developer memang secara harga tidak mendapat subsidi. Yang menikmati subsidi ini kan konsumen. Konsumen, ya. Konsumen diberi kemudahan, subsidi uang muka, yang uang mukanya 5 juta menjadi cukup 1 juta saja, gitu kan. Subsidi bunga, yang bunganya biasa 9, 10, 11%, ini cukup 5% saja. Jadi yang menikmati subsidi adalah konsumen. Makanya Perumnas ini kan
perusahaan umum bukan PT itu ya. Karena itu kepanjangan pemerintah untuk menyediakan perumahan untuk rakyat yang khususnya untuk yang berpenghasilan. Tadi kalau rumah tapak tadi sudah dijelaskan Pak ya, tapi mayoritas tetap masih akan rumah tapak Pak ya. 60% produknya ada sekarang ini adalah rumah tapak. Yang 40% ini berupa rusun. Ya. Memang untuk yang kota-kota besar kita dorong untuk ke atas Pak, karena harga tanah sudah mahal. Ya. Ya. Juga penyediaan tanahnya makin sulit kelihatannya. Makin sulit. Ya. Yang paling gampang ya yang sudah ada ini dikembangkan. Ya. Seperti revitalisasi kan dulu cuma 5 lantai, sekarang kita bangun 30 lantai. Kalau Pak, ada berita yang Perumnas memang mengandalkan proyek-proyek di Bogor, kemudian Bandung, Purwakarta dan sebagainya itu kenapa Pak? Ini di masa pandemi ini Pak, ya. Masa pandemi ini terus terang daya beli masyarakat turun. Ya. Beberapa proyek itu mempunyai tingkat kebutuhan hunian yang relatif lebih tinggi dari yang lain, lokasi-lokasi yang lain. Di sisi lain, Perumnas dengan daya beli itu yang turun ini kan perputaran uangnya menjadi turun. Sehingga kami mendapat bantuan dari pemerintah berupa PEN. Ya. Dana PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Nah, dana PEN dana PEN yang kami terima ini kita alokasikan di 6 proyek, Mas. Yang memang serapannya cukup bagus. Ya. Itu ada di Parung Panjang, Parayasa, kemudian ada di Cempaka, kemudian ada di Bandung, Pasek. Nah, semua produk Perumnas ini sekarang memakai brandingnya pakai Semesta, Pak. Jadi coba merebranding Perumnas dengan semua nama produknya ada Semesta, Semesta Parayasa, Semesta Cempaka. Jadi semua pakai Semesta. Jadi apa Pak? Jadi makna Semesta itu? Semesta dunia kurang lebih seperti itu, membawa Perumnas ke ya dunia nyatanya lah. Nah, Perumnas juga kerjasama dengan swasta, Pak, untuk program-programnya. Ya, jadi gini, secara past performance, Perumnas itu setahun paling banyak 20 sampai 25.000 unit bisa dibangun. Sementara penugasan pemerintah itu kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan sampai 2024 per tahunnya adalah 60.000. Ya. Nggak mungkin itu kami kerjakan sendiri. Jadi di dalam pengembangan kami menggandeng siapapun lah, siapapun yang bisa berminat bekerja sama dengan pemerintah, dengan Perumnas, menggunakan tanah kami untuk mensuplai perumahan rakyat, kita gandeng. Jadi mereka kontraktor sekaligus investor gitu Pak kira-kira? Iya, sebagai kontraktor bisa, sebagai investor bisa. Ini yang menarik, ini Perumnas akan menjadi holding dari BUMN Konstruksi. Ini seperti apa Pak kira-kira nanti? Jadi memang wacana dulu ketika Bu Menteri Bu Rini
masih memimpin BUMN, memang ada rencana holding. Ya. Holding perumahan atau holding konstruksi. Salah satunya di dalamnya ada Perumnas. Ya. Nah, kalau dengan kepemimpinan Pak Eri ini sekarang lebih membuat satu klasterisasi. Ya. Klasterisasi bukan holding tapi klasterisasi di mana Perumnas masuk klaster infrastruktur. Ya. Yang dimaksudkan memang Perumnas ini kan kita dorong untuk masuk ke bangunan-bangunan tinggi, sementara karya-karya yang lain punya keahlian untuk bangun tinggi, sehingga ada sinergitas lah ya. Untuk membantu Perumnas mewujudkan bangunan-bangunan high-rise yang direncanakan. Dan ini sudah berjalan di 4 lokasi tadi yang saya sampaikan, ada di Tanjung Barat, Pondok Cina, kemudian Rawabuntu, Sukarame, itu dikerjakan oleh BUMN klaster infrastruktur. Jadi klaster itu berarti hanya apa Pak ya, kinerja gitu, tapi bukan organisasi. Ya, pengelompokan, termasuk dalam pengembangan sumber dayanya yang terintegrasi. Ya. Ya, jadi di klaster ini kan kurang lebih kompeten sumber dayanya mempunyai kompetensi yang sama. Ya. Jadi kalau dikembangkan ya secara bersama-sama. Artinya cuma koordinatif ya? Ya sinergitas lah, membangun sinergitas. Ya. Nah, artinya secara organisasi nggak ada strukturnya gitu ya? Nggak ada pelaporan seperti holding, tidak ada. Masing-masing mempunyai ini sendiri. Jadi beda dengan yang sekarang sedang terjadi di Pelindo misalnya gitu Pak ya? Beda. Kalau Pelindo kan merger ya? Ya. Merger gitu Pak. Ya, betul. Kalau seperti Bahana, kalau yang di keuangan. Ya. Bahana, kemudian di situ ada apa saja itu ya? Saya lupa. Ya. PPI atau apa itu ya? Ya, asuransi. Ya, asuransi. Ya. Itu ya sebetulnya klaster juga, masing-masing juga punya ini. Tapi ada ketua klasternya aja. Ada ketua klaster. Ya. Seperti kalau sekarang di pertanian itu yang Sangyang Sri dan sebagainya jadi ya. Klaster-klaster aja. Ya. Nah, sekarang kembali ke kuliah, Pak. Apa saja yang pengalaman-pengalaman atau mungkin proses pendewasaan waktu kuliah itu yang akhirnya bermanfaat untuk di pekerjaan atau ketika merintis karir itu? Jujur Mas, saya harus sampaikan bahwa waktu saya kuliah hampir saya tidak ikut kegiatan kampus. Jadi betul-betul ya saya fokuskan aja ngerjakan tugas. Ya. Saya mengerjakan tugas selain olahraga. Ya. Nah, kalau olahraga memang saya banyak manfaat. Sampai hari ini pun saya banyak berinteraksi dengan para senior ya, karena waktu dulu sama-sama pemain bola di teknik. Saya hanya ikut olahraga saja di sepak bola. Foot club ke apa? Juga ada bola Dwipa, nah itu kan isinya teknik undip itu, kenalan-kenalan di situ saja yang jaringan sampai sekarang masih bisa berkomunikasi. Bola Dwipa itu Pak Darmadi, Pak ya, bukan? Dulu ada Mas Bambang Pranoto. Bambang Pranoto, ya. Ya. Roso. Ya, itu kan banyak sekali kelompok-kelompok itu. Ada Pak Yutata, ada Pak Eko Budi. Ya, Pak Yutata. Saya ikut bola Dwipa. Tapi dalam hal urusan sepak bola saja. Bukan dalam urusan pekerjaan, ya, Pak. Bukan urusan pekerjaan, urusan sepak bola saja. Ya.
Nah, ini alumni Undip ini kan sekarang sudah banyak ya yang di posisi-posisi strategis di berbagai bidang. Ya, masing-masing ada ekonomi banyak, yang di teknik konstruksi banyak, di sosial politik juga banyak. Nah, ini apa Pak, sinergi apa yang bisa digalangin dan sering dilakukan? Pasti informasi apa yang kita bisa kerjasamakan itu akan menjadi lebih mudah. Di Perumnas sendiri itu direksinya itu 3 alumni Undip loh Pak. Oh iya, wakilnya juga dari Undip juga Pak ya? Pak Oni Febrianto dari Fakultas Kimia. Iya, iya. Beliau sebelumnya PLT direksi, kemudian direksi BTN, kemudian menjadi PLT Dirut BTN. Sekarang jadi Wadirut. Saya di sini Perumnas. Kemudian ada Pak Triartanto. Pak Triartanto dulu teknik juga, sekarang menjadi direktur operasi di sini. Waktu saya di Adikarya dulu ada Pak Kunjung, ada Pak Johan, banyak Pak yang di BUMN sekarang yang menduduki jabatan-jabatan penting, dan tentunya ya setidaknya komunikasi menjadi lebih mudah. Dan adik-adik yang di bawahnya juga menjadi lebih mudah mendapat informasi kalau ada peluang untuk mau bergabung. Baik Pak, terakhir mungkin ada saran baik kepada pemater, kepada Undip, maupun kepada teman-teman yang sekarang masih menjadi mahasiswa, atau mungkin para alumni baru, ya, kalau mau merintis karir, meneruskan jejak para seniornya, ini apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau kondisi saat ini dimanapun berada, menurut saya networking menjadi penting. Networking ini dibangun mestinya sejak dini. Kalau bisa sejak SMA ya akan lebih bagus. Setidaknya setelah kuliah, kemudian melihat senior-seniornya, pada ini lebih kepada membangun networking ketika masih kuliah dengan seniornya yang sudah bekerja, melalui sarana olahraga, sarana komunikasi, sponsorship. Ini juga penting ini Mas. Sponsorship itu sarana komunikasi loh. Kalau kita nggak terima, katakan ada kegiatan-kegiatan kampus, ini juga kita betul-betul nggak mendengar itu perkembangan kampus sekarang itu saat ini. Bagi si panitia ini, networking juga menjadi satu keuntungan di kemudian hari. Saya kira ya, kalau dari sisi pendidikan sih dan etos kerja saya nggak kalah lah dengan teman-teman yang lain. Sudah terbukti daya bantingnya itu jauh lebih bagus daripada yang universitas yang lebih elit lah. Itu Pak ya, terjemahan daya banting itu pokoknya apa saja dikerjakan gitu ya. Enggak pernah nolak tugas. Beda dengan yang lulusan tertentu yang milih-milih. Kalau kita ini sebagian besar kok saya rasakan nggak milih-milih. Saya lihat di teman-teman junior-junior yang saya sudah pindah di 3 institusi dan ditempatkan tidak pernah ada yang Dan sebagai senior itu kalau didatangi junior-juniornya juga senang gitu Pak? Iya senang, pasti senang dan pasti mendukung. Ya memang peran IKA ini juga penting. Peran ikatan alumni ini juga penting untuk membangun jaringan antar alumni khususnya, dan alumni dengan universitasnya, yang pada akhirnya nanti akan membentuk satu jaringan kepada junior-junior kita, calon-calon junior kita yang masih sekolah menduduki pendidikan di kampus gitu. Baik
Pak Budi Sadewa Sudiro. Terima kasih sekali. Beliau adalah Direktur Utama Perumnas yang telah memaparkan bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana perjuangannya, apa yang masih akan diwujudkan sebagai bagian untuk mengabdi kepada nusa, bangsa, dan negara. Dan akan memberi kesempatan kepada junior-junior yang ingin merintis karir, meneruskan jejak para senior-seniornya. Sukses terus, Pak. Terima kasih. Atur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.